Halaika dan suku Boti. Suku Boti merupakan keturunan dari suku asli Pulau Timur, yakni suku Atuin Meto. Wilayah Boti sendiri terletak sekitar 40 km dari kota Kabupaten Timur Tengah Selatan, yakni Kota Soe. Secara administratif, Desa Boti termasuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Kie. Suku Boti sendiri diyakini sebagai suku tertua di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Suku Boti juga masih menjaga kelestarian budaya dan tradisinya di tengah masyarakat. Salah satu tradisi yang tetap dijalankan hingga kini adalah kaum perempuan yang setiap harinya memintal kapas menjadi benang dan menenun benang menjadi kain, yang kemudian dijadikan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Selain itu, 76 kepala keluarga suku Boti masih menganut animisme yang disebut sebagai Halaika. Kepercayaan ini juga tidak memiliki doktrin untuk melakukan penyebar luasan, mengingat kepercayaan Halaika hanya berkembang di wilayah Boti saja. Suku Boti melalui kepercayaannya disebut Halaika tadi, meyakini keberadaan Wispah dan Wisneno. Wispah sendiri berarti dewa bumi. Dalam kepercayaan masyarakat suku Boti, Wispah diibaratkan seperti halnya seorang ibu yang memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Wispah inilah yang memberi kemakmuran dan kesejahteraan, serta mengawasi dan menjaga kehidupan alam semesta. Wispah juga memberikan serta melindungi manusia, khususnya masyarakat suku Boti. Sedangkan Wisneno dalam kepercayaan masyarakat suku Boti adalah sebagai bapak yang merupakan penguasa alam baka. Wisneno lah yang akan menentukan apakah seseorang bisa masuk surga atau justru masuk neraka berdasar kepada perbuatan manusia tersebut selama hidup. Apabila diasosiasikan, maka konsep Wispah adalah penguasa bumi, sedangkan Wisneno adalah penguasa langit. Wispah menjadi tempat keberadaan manusia di mana manusia memperoleh kehidupan serta perlindungan. Sedangkan Wisneno menjadi sumber nyawa serta kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu unsur dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok masyarakat adalah ritual. Ritual bukan hanya sebagai sebuah sarana untuk memperkuat ikatan sosial, tetapi juga sebagai sebuah bentuk menghubungkan manusia dengan yang keramat. Keberadaan suku Boti pun tidak dapat dilepaskan dengan hal ini. Suku Boti dalam memiliki ritual Poipah untuk menghormati Wispah sebagai dewa bumi yang telah memberikan mereka kehidupan melalui alam yang ada di sekitarnya, dan menghormati arwah-arwah yang hidup di balik batu-batu, pohon-pohon besar dan gunung-gunung. Ritual ini biasanya dilakukan di hutan Pain Maten yang sudah dikeramatkan oleh suku Boti dalam. Pada saat ritual tersebut dilakukan, masyarakat suku Boti dalam membawa benda-benda berharga yang mereka punya seperti kain yang mereka tenun sendiri sebagai bahan makanan yang berasal dari hasil panen, dan hewan-hewan tertentu yang akan dijadikan sebagai persembahan. Tujuan mereka melakukan penghormatan kepada Wispah adalah agar kiranya mereka selalu diberkati, dilindungi, diberikan keselamatan, dan meminta agar hasil-hasil bumi yang akan atau yang telah mereka panen dapat diberkati agar mereka selalu berkecukupan. Kepercayaan Halaika jika diteropong dalam kajian antropologi agama Ninian Smart yang mengidentifikasi 7 dimensi yang ada dalam keberagaman agama di dunia, maka akan diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Dimensi ini juga dapat ditemukan dalam kepercayaan Halaika suku Boti yang seringkali melaksanakan ritual Poipah di hutan Pain Maten yang telah dikeramatkan oleh suku Boti itu sendiri. Yang kedua, dimensi doktrin. Dimensi doktrinal ini secara khusus dapat dilihat dalam pemaknaan Wispah dan Wisneno dalam kepercayaan Halaika, di mana Wispah diyakini sebagai penguasa langit sedangkan Wisneno sebagai penguasa bumi. Yang ketiga, dimensi mitologis. Dalam dimensi ini, kepercayaan masyarakat suku Boti, Wispah diibaratkan seperti halnya seorang ibu yang memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Wispah inilah yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan, serta mengawasi dan menjaga kehidupan alam semesta. Wispah juga yang membesarkan serta melindungi manusia, khususnya masyarakat suku Boti. Sedangkan Wisneno dalam kepercayaan masyarakat suku Boti adalah bapak yang merupakan penguasa alam baka. Yang keempat, dimensi etika. Dimensi ini dapat dilihat pengaruhnya dalam kehidupan suku Boti yang hidup berbaur dengan alam, bersahabat, dan melestarikan alam sekitar.
Kebiasaan hidup suku Boti ini sudah dilakukan sejak nenek moyang mereka. Dan yang kelima, dimensi pengalaman pribadi. Dimensi ini seringkali terwakilkan dalam kepercayaan suku Boti terhadap nenek moyang mereka. Yang keenam, dimensi sosial. Kepercayaan halaika yang dianut suku Boti menimbulkan keengganan dalam diri mereka untuk terlalu terbuka terhadap pembangunan yang seringkali dicanangkan oleh pemerintah setempat, karena pembangunan tersebut dianggap dapat merusak alam sekitar tempat tinggal mereka. Dan yang terakhir, dimensi material. Dimensi material ini dapat dilihat dalam kebiasaan suku Boti yang sering mengadakan ritual puipah di hutan Vain Maten yang telah mereka keramatkan dalam kepercayaan mereka, yakni kepercayaan halaika. Apabila kita melihat kepercayaan halaika suku Boti di bawah payung teori pluralisme agama Daniel Pals, maka kepercayaan halaika suku Boti dapat dikategorikan dalam agama primitif yang kurang mendapat perhatian atau teralienasi akibat munculnya agama-agama besar yang mendominasi dunia. Namun, perlu diingat bahwa kepercayaan halaika juga memuat kearifan dan praktik-praktik kehidupan yang dapat membantu manusia untuk memahami dirinya dan dunia tempat tinggalnya. Daniel Pals sendiri menunjukkan bahwa kepercayaan lokal atau agama tradisional dapat menjadi bagian yang penting dari pemahaman pluralisme agama. Daniel Pals sendiri menunjukkan bahwa kepercayaan lokal atau agama tradisional dapat menjadi bagian yang penting dari pemahaman pluralisme agama. Ia mengakui bahwa kepercayaan lokal seringkali dianggap sebagai bentuk agama yang kurang signifikan atau primitif, dan bahwa ada kecenderungan untuk mengabaikannya dalam studi agama modern yang lebih berorientasi pada agama-agama dunia besar. Namun, menurut Pals, kepercayaan lokal juga memiliki nilai dalam pluralisme agama karena kepercayaan tersebut mengandung kearifan dan praktik-praktik yang memperkaya pemahaman kita tentang manusia dan dunia. Ia menganggap bahwa kepercayaan lokal dapat menjadi sumber pengetahuan yang penting tentang kearifan lokal dan dapat membantu orang untuk memahami hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Pals juga menekankan bahwa kepercayaan lokal seringkali dikaitkan dengan identitas lokal dan budaya, dan oleh karena itu penting untuk memahami konteks sosial dan budaya dari kepercayaan tersebut. Ia menekankan bahwa penting untuk menghindari pendekatan yang paternalistik atau merendahkan terhadap kepercayaan lokal, dan sebaliknya, memperlakukan kepercayaan lokal dengan rasa hormat dan penghargaan yang sama seperti agama lainnya. Dalam rangka mewujudkan pluralisme agama yang inklusif, menurut Pals, penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami kepercayaan lokal secara mendalam dan objektif, serta menghormati keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di dunia, termasuk kepercayaan halaika yang dianut oleh masyarakat suku Boti di Kecamatan Keing, Nusa Tenggara Timur.